Billah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur diperjumpakan kembali oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu sorga untuk kita semua. Dan kita lanjutkan bab kita tentang masalah haji dan umrah. Sekarang masuk ke nomor 70, yaitu umrah di bulan Ramadan. Ya, nomor 70 yaitu umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, satu umrah pada bulan Ramadan, satu umrah di bulan Ramadan sama dengan menunaikan ibadah haji bersamaku. Sama dengan menunaikan ibadah haji bersamaku. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang dalil keutamaan umrah di bulan Ramadan. Jadi ceritanya ada sahabiah yang tidak bisa mengikuti haji bersama Nabi karena memang ada uzur yang dia tidak bisa melakukannya. Kemudian suaminya, yaitu sahabat Nabi SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, istriku ya tidak bisa melaksanakan haji bersamamu." Pada saat itu Rasulullah menunaikan ibadah haji dan para sahabat ikut, istrinya ini tidak bisa ikut. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada istrimu dan beritahu kepadanya supaya melakukan satu umrah pada bulan Ramadan. Karena siapa yang umrah pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka ibu-ibu kalau bisa, moga-moga kita semua bersemangat menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya. Jadi di Saudi ini kalau bulan Ramadan paling banyak jamaahnya. Jadi seperti haji kecil ya. Karena kalau haji akbar itu ya, haji besar itu seluruh dunia ya hampir kurang lebih 3 jutaan lah. Tumplek-plek di sana di kota Mekah menunaikan ibadah haji. Nah, sedangkan ibadah umrah bulan Ramadan itu seperti haji tapi haji kecil. Haji kecil itu ya tidak sebanyak haji besar, hanya saja sangat banyak melebihi dari umrah-umrah biasanya. Nah, contoh kemarin kalau kita melakukan umrah sendiri ya paling 3 jam rampung. Kalau bersama dengan rombongan ya paling 4 jam. Kalau bareng-bareng rombongan dan bulannya Ramadan itu bisa sampai 6-8 jam. Saking banyaknya, padatnya luar biasa. Sehingga bulan Ramadan itu bulan yang memang semua orang ingin melakukan ibadah umrah karena pahalanya senilai haji. Moga-moga ibu-ibu bisa semua. Memang nih bulan Ramadan harganya lebih mahal, ya hampir sampai 2 kali lipat. Biasanya misalkan 30 juta, ya hampir 40-an juta lebih, bahkan hampir 50. Kalau ada penawaran umrah Ramadan, misalkan full 1 bulan atau umrah Ramadan berapa hari, misalkan 20 hari atau apa, kok harganya murah? Saya ulangi ya. Jadi kalau ibu ditawari umrah Ramadan lebih dari 9 hari, kok regane murah? Harga murah itu berarti di bawah 40 juta. Ya. 1 bulan loh Bu, full Ramadan, harganya di bawah 40 juta. Maka dipastikan di sana masak sendiri. Jadi tidak ada catering dari hotel. Jadi di sana kita hanya nginep saja di hotel, makan sahur sama buka puasa, ya cari sendiri. Oh, makanya pantesan murah. Nah, gitu loh. Makanya jangan sampai tertipu. Kudu takok.
Ya. Saya pernah beberapa kali kalau mengajak jamaah umroh ya, kalau Ramadan ya mestilah larang. Karena apa? Hotelnya meremo itu ya wah bunda kabeh. Ring satu itu berarti bintang satu. Kok bintang satu? Bintang 5 ring satu itu bintang 5. Bintang 5 itu berarti langsung pelataran Masjidil Haram. Itu sudah tidak bisa dikuasai orang Indonesia. Karena yang tinggal di sana, yang di hotel-hotel bintang 5 ini kebanyakan dari orang-orang Saudi. Dari Kuwait, dari Qatar, dari Bahrain, Uni Emirat Arab. Mereka pada umrah di bulan Ramadan. Jadi hotel-hotel bintang 5 ini di booking mereka semua. Yang per malamnya itu sudah nilainya hampir-hampir puluhan juta. Itu mahal banget. Nah, orang-orang Indonesia kebanyakan mundur sampai ring 3. Ring 3 itu berarti hotel bintang 3. Jadi yang dimaksud hotel bintang itu maksudnya ringnya, Bu, jaraknya. Jadi kalau ibu ditawari umroh bintang berapa? Bintang 4. Jangan dianggap bintang 4 itu kayak di Indonesia. Bintang 4 itu berarti bintang wah apik tenan kan, hotelnya hotel mewah. Kalau di Semarang itu ya Paragon, Hotel Tentrem, Gumaya, itu bintang 4. Hotel Arus, Hotel Padma, hotel semuanya anyar apik-apik itu bintang 4. Nah, di sana bintang 4 lo beda banget karena Indonesia. Bintang 4 di sana tuh kayak bintang 2 di sini. Biasalah gitu. Ternyata bukan masalah bintang itu hotelnya, tapi dekat atau jauh. Nah, ibu dapat hotelnya bintang 3 ya rada cedak. Bintang 3 itu rata-rata 1 sampai 1,5 kilo dari Masjidil Haram. Tapi kalau bintang 4 ya lebih cedak 500 meter, setengah kilo. Bintang 5 ya wis tinggal set masuk pelataran. Wis cedak. Nah, biasanya bintang ini berkaitan dengan dekatnya kita dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Makanya jangan tertipu. Wah, aku senengane sing bintang 4. Nah, bintang 4-nya cedak waduh. Karena ada Bu bintang 4 di sana itu ning ado, bintang apik tenan ning ado. Karena memang sudah penuh di situ. Maka kita harus cek and recheck. Karena jamaah kita itu paling seneng ya sing cedak. Ora masalah hotelnya mbuh bintang piro ora urusan, sing penting cedak. Karena hotelnya paling go turu tok e. Nggo turu nggo ganti klambi wis mangan mangkat nang masjid. Oh niate ibadah. Lah nek niate arep fasilitas hotel ya wis golek sing apik sisan ning kono turu-turu sing suwi. Lho ya eman-eman tekan kono akeh turune daripada ibadah. Nek saged niku itikaf. Ya lama di dalam masjid. Jadi hotel itu hanya sekedar untuk transit saja. Makanya kita kalau cari fasilitas ditakoi cedak apa adoh, bukan mewah atau tidak. Nah, nih bulan Ramadan ini memang harganya mesti mahal. Kalau dapat harga murah, apalagi sekian lama, takoke Bu, mesti masak dewe. Ora mungkin fasilitas saka hotel. Kalau iya paling catering dari luar. Makanya jangan sampai tertipu. Wah, aku Ramadan itu murah, urung mangkat tok ngomong murah. Jangan kok wis mangkat jebule. Masak dewe. Nah, ini bagi jamaah yang mau backpackeran modele pejuang ya ora masalah masak dewe. Tapi nek modele pingin menikmati ibadah yo nah iso dilayani lah, balik wis iso tinggal mangan, tinggal ora repot. Apa meneh ra duwe pengalaman tuku beras ning ndi. Dan sana mahal Bu, beras itu mahal, enggak kayak Indonesia. Indonesia iki sekilo piro sane Ibu? 20. 15 20. Sono iki 50 Bu. Sekilo. Hah? Ora ono Bu, jenengan dodol ning kono laris banget. Ono Bu. Di sana ada itu kayak model di mall-mall. Di mall-mall tuh ya kayak model resto-resto ya kayak gitulah di mall. Dan itu harganya ya mahal-mahal. Ini model kayak angkringan, ya nasi pecel, nasi itu ora ono. Kalaupun ada itu ya rada aduh Bu.
jauh. Makanya wong Indonesia gini ning kono wah langsung daya jualnya tinggi terus pengen ndang dodol ning kono. Apa meneh model kayak ngene iki ana gorengan ana laris manis tuh. Tapi kan di sana beda aturannya. Langsung digaruk karo askar, Bu. Ora iso balik. Makanya di sana itu kalau nemu model-model makanan Indonesia itu rasanya wah seneng tenan gitu ya, seneng. Karena sana itu rata-rata ya makanannya ya begitu-begitulah. Makanan hotel bintang 5 ada yang western itu barat, ada yang model timur tengah. Jadi ya model-model kayak nasi kebuli macam-macam. Nah, ini wong Indonesia rasa seneng kabeh ora mangan, Bu. Makanya seringkali ada tulisan di brosur-brosur makanan Nusantara, makanannya Indonesia, supaya mereka mau ikut. Karena di sana kadang-kadang nggak disediain makanannya ya model hotel, ya nera timur tengah, ya barat. Indonesia lidahnya beda. Nera biasa rak seneng mangan akhirnya rak jajan tok isine. Oseng-oseng lah. Pokoknya ning kono Bu ya, nek ketemu sambel kuwi seneng banget. Sing keloro kerupuk. Mesti nih ketemu sambel kerupuk wis puas tenan. Pemene ana si jenenge iwak-iwak ngono kae asin nih. Makanya saya sarankan ibu-ibu besok kalau umroh aja lali nggawa dhewe selerane. Bu abon kae Bu. Sekarang banyak ya model kalengan atau apa itu loh. Kayak pedo, kayak cumi, kayak model-model yang ini. Bawa aja. Tuh nangis sih. Biasanya Pak Ustadz ngaji rak nangis sama. Ya ini ya Bu ya. Jadi umrah Ramadan itu memang pahalanya lebih besar karena pahala senilai haji. Moga-moga bisa menunaikan. Makanya kembali ya Bu, nih orang ketemu haji artinya tidak menangingku ibadah haji, ya minimal umrah Ramadan karena pahalanya senilai. Bukan berarti nek wis Ramadan ora haji, jangan. Ya tetap ono niat munggah kaji. Ini nomor 71 sekarang sholat di Masjid Kuba. Sholat di Masjid Kuba. Nih, hadisnya dari Tirmizi dan Ibnu Majah. Barang siapa, ini dari Rasulullah SAW, barang siapa berwudu dari rumahnya, barang siapa bersuci atau berwudu dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Maka pahalanya seperti pahala umrah. Nah ini ya Bu, Masjid Kuba. Bu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi namanya Masjid Kuba. Kuba itu pakai Q, Kuba. Nah Kuba ini atau Kuba ini tempatnya 5 kilo dari Madinah. Ini tempat Bu, nama tempat bukan nama masjid. Jadi ada tempat namanya Kuba. Nah Rasulullah pada saat hijrah sebelum masuk kota Madinah beliau beristirahat dulu di beristirahat dulu di Kuba. Nah di tempat inilah kemudian Rasulullah membangun masjid. Sebelum melanjutkan kemana? Ke Yastrib. Yastrib itu Madinah. Jarak dari Kuba ke Madinah 5 kilo. Jadi kurang 5 kilo meneh Rasulullah nyampe. Tapi Rasulullah istirahat dulu di Kuba. Nah saat itulah Rasulullah bangun masjid dulu. Nah bangun masjid di situ. Kemudian setelah didirikan sholat, istirahat selesai, kemudian melanjutkan hari berikutnya di Madinah. Sampai di Madinah bangun masjid lagi namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ya masjidnya Nabi. Jadi Rasulullah bangun masjid pertama namanya Masjid Kuba. Jadi kalau ada pertanyaan, masjid yang pertama kali dibangun, namanya Masjid Kuba.
Nah, kalau masjid yang di Madinah namanya Masjid Nabawi. Nah, itu jaraknya 5 kilo. Nah, setiap jamaah ibadah haji dan umroh kalau udah sampai di Madinah mesti ada city tour ke Masjid Kuba. Yo piye maneman wong tekan kono. Mesti digawa ning Masjid Kuba. Kenapa? Siapa yang wudhu dari rumahnya berangkat ke masjid kemudian sholat di sini pahalanya seperti umroh. Keren ya. Makanya nggak usah umroh. Yo jangan ya tetap umroh. Cuman ini pahalanya senilai umroh. Keistimewaan Masjid Kuba. Nah, yang dimaksud wudhu dari rumah itu maksudnya wudhu dari tempat berangkat. Ya saka hotel wis wudu sik. Lah engko ning dalan kentut Pak Ustadz, ya wis beda meneh. Engko tekan kono ya wudu meneh to ya. Intinya berangkat keluar dari hotel itu sudah punya wudu. Nah, habis itu baru ke sana city tour. Bu, kalau belum pernah ke sana, pas city tour naik bis itu rasanya adoh Masjid Kuba itu. Ya karena muter-muter sana tuh jalannya. Muter-muter. Janjane cedak. 5 kilo ki yo cedak lah. Tapi jarang sekali para jamaah melaku rono ya, mesti blonjo wae. Meskipun 5 kilo ya tetap rak rono, kecuali diajak acara nama apa tadi? City tour. Nah, ini di Masjid Kuba itu sholat apa? Ya sholat aja 2 rakaat. Niatnya rono niat, pokoknya sholat sunnah. Maka biasanya diajak ke sana pagi hari. Nah, sekalian berarti ke sana sholat apa? Duha. Jadi sholat tahiyatul masjid, lanjut sholat duha di Masjid Kuba. Minimal 2 rakaat. Itu pahalanya senilai umrah. Ini Masjid Kuba. Yang nomor 72. Ini tadi sholat di Masjid Kuba, nilainya seperti umrah. Sholat di Masjidil Haram. Ini nomor 72 tentang sholat di Masjidil Haram. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali sholat di masjid lain. Jadi menurut pendapat ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding masjid lainnya adalah sholat fardu dan sunnah. Jadi jika orang muslim melakukan haji umroh ya sebaiknya memperbanyak sholat. Saya ulangi ya Bu. Jadi kalau Imam Syafi'i menganjurkan selama kita di Masjidil Haram diusahakan memperbanyak sholat. Sholat di mana? Di Masjidil Haram. Berapa kali pahalanya? 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Jadi ibu sholat di masjid kampung atau sholat di Indonesia atau di Semarang, ya pahalanya jelas berbeda. Di sana ya pahalanya kalinya 100.000. Nah Bu, sholat di Masjidil Haram ini tidak harus sholat di dalam. Maksudnya bagaimana? Kalau ibu-ibu besok melakukan ibadah di sana di Masjidil Haram, selama softnya nyambung, maka pahalanya tetap sama. Contoh ya, ibu keluar dari hotel, waduh telat, raiso mlebu, wis ditutup masjidnya. Maka ibu gak dapat jatah masuk di dalam sholatnya ning jobo, di luar itu ya di teras. Kadang wis telat kebak ning dalan. Apa meneh sholatnya ning ngarep hotel. Lah piye meneh wong ra iso mlaku wis kebak-bak. Apalagi sudah iqomat. Maka selama kita nyambung dengan soft depannya, maka masih pahalanya sama 100.000. Jadi ora usah nangis, ora usah nyeneni mutawif. Apa meneh nyari bojone, senengane ku lho dandan suwi banget, waduh suwi banget lho ora usah. Apa meneh wong wedok ditunggu suwi
banget. Bojone selar ninggal. Makane ning kono iki ujian abote iki ning nggawa bojo, Bu. Tenan, mesti ning kono ya wis biasane ning Indonesia tukaran ning kono tambah tukaran. Makanya kudu ngerem banget iki ning kono iki ujian tenan. Nek wis biasa apa wae do padu ning kono ya malah tambah. Apa wae nanti jadi salah. Maka ada yang kadang-kadang Bu pas ibadah umroh itu dipisah. Suami istri itu dipisah. Dipisah itu maksudnya kan ada yang kuat ya, namanya kuat triple double. Ya biasanya yang umroh ki mesti ono pilihane kuat triple double. Sak kamar berempat atau bertiga atau berdua. Ning saenak-enake umroh Bu, nek iso ya sak kamar berdua, suami istri. Yo sanggep ae bulan madu. Apa meneh jek enom Bu, gawe anak ning kono ngono. Jadi engko pas hamil balik-balik iki made in Mekah. Ngono. Lah gawene ning Mekah kok. Rasa guyu sing mburi. Wis tuwa-tuwa wis rasa mikir lah. Mencik enom lah gawe anak neh ya ora mau. Lah meski iki ya sesuk anake jenengan ngoten. Makanya nih duwe anak wedok ana sing lamar kan bisa ditakoki mahare apa ngoten ta? Ya kan yang menentukan mahar pihak perempuan, maka minta maharnya tiket umrah. Nah, jalur tiket umrah kan mesti sing lanang ya kudu tuku sisa lah mosok bar akad nikah selesai tiketnya wis ana mangkat dhewe aja langsung upload ya. Puasa ya gitu tinggal. Loh, emang berat Bu? Lah wonge sugih kok. Loh. Bu, mahar itu ndak ada intinya mahar itu yang paling kata Nabi yang paling bagus adalah yang mudah. Bukan yang mahal, apalagi murah. Jangan murahan dan tidak harus mahal, tapi yang mudah. Lah mudah itu kan berarti standar dari ekonominya dia, standar dari orang yang melamar. Dan sing lamar anake pejabat, anake konglomerat ya mosok sandal jepit. Bahkan NTB pernah Bu. Mosok mahar sandal jepit ora ngajeni wong wedok to yo. Apalagi Gus Bahak Bu ki yo kadang nyindir wong Indonesia ki lho mahar seperangkat alat salat. Kuwi ora ngajeni blas. Wong seperangkat alat salat ki regane yo pira? Ha wong wedok diregoni semono tok istilahnya gitu. Karena istri itu, maaf ya, bagi seorang wanita itu ya mahal. Lah wong dijiko saka bapak ibu yo, baru kuwi digawa mlayu kok. Dengan sah lo ya. Baru kuwi wis pindah omah wis pindah tanggung jawab. Nah, sejak kecil mulai bayi sampai dene umure wis siap nikah iki dipakani di rumah, di sekolah ki macam-macam. Lah masa harus perangkat alat salat tok ngene lho Bu. Yo jane ra apa-apa tapi yo rada ngajeni sithik ngono lho. Ana tambahane. Nih iso ana tambah aneh. Nah, ibu kalau punya anak perempuan ojo dikai murah no lho Bu. Masa anaknya kayak murah ya siap-siap banyak siap. Ibu kalau sudah mindsetnya maaf nih ya. Kalau sudah mindsetnya murah dari sekarang sesuk itu iyo mantu sing murah. Karena jenengan wis dari awal wis murah kok. Tapi nek mindsetnya wis layak untuk anak perempuan yang kok intu iki ya sing wis layak wis memang padha sesuai keinginan jeneng karena ya sesuai maunya kita apa itu tadi jodoh itu ya memang wis klope ngoten. Makanya yang mahar itu artinya yang mudah itu gampangane iso dikecake sing jelas ora ono mahar aneh-aneh. Aku njaluk anu meteor ngono kan ro batu meteor cara kuwi ra genah. Nah, iki mahar pas. Tiket umroh iki jelas nih. Nah, nek tiket umroh maharnya mau ndak mau kan jelas dia berangkat atau bojone ya melu mangkat. Ada kisah nyata Bu. Ini kisah nyata ya, dua orang anak muda ini tiketnya memang umroh. Akhirnya mereka pulang dari umroh, jadi habis akad nikah langsung mangkat umroh, balik ki hamil istrinya, dua anak made in Madinah. Namanya? Hah?
namanya tuh. Bukan, anaknya itu hasil bikin di Madinah. Jadi bulan madunya neng Madinah Mekah. Lah mereka bikin di Madinah produksinya. Habis itu pulang. Nah di sana itu beliau-beliaunya ini anak-anak muda ini melakukan doa di sana itu minta tahun depan ke sana lagi. Jadi setiap mereka umrah doanya harus minta supaya besok tahun depan bisa ke sana lagi, umrah lagi. Singkat cerita Bu, tahun depan berangkat lagi. Akhirnya ning kono gawe meneh. Akhirnya hamil meneh, duwe anak kedua made in Mekah Madinah. Ya made in Mekah. Baru kuwi tahun ketiga mangkat meneh, gawe meneh ning kono Bu. Dan ajaibnya setiap tahun punya anak sampai 7. Ya. Jadi 7 tahun berturut-turut umrah, 7 tahun itu juga punya anak. Jadi memang dikasih bukan 2 tahun punya anak, jadi setahun punya anak, setahun punya anak. Ini kisah nyata ini. Anaknya pitu. Ya tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Allah gitu. Makanya ibu-ibu nanti kalau punya mantu tak dongake iso mangkat umroh. Syukur ya bareng jenengan kan gitu ya. Ini ada artis loh Bu barusan menikah di mana itu di Madinah ya. Ya rasanya jenenge sapa? Zumi Zola, harus aku tidak kenal sopo, aku cuma moco. Hah? Zumi Zola bupati. Gak arti aku yang moco berita. Oh, wis putus Bu, aku ngerti. Aku rambut. Aku cuma moco berita. Karena dulu tuh ada larangan Bu, jadi larangan menikah di Mekah, larangan menikah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi menikah di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu larangan keras, dilarang menikah. Nah sekarang dibolehkan oleh pemerintah Saudi. Nah apa? Kenapa nggak boleh? Larangan, memang dilarang. Tidak boleh menikah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi sekarang pemerintah Saudi membolehkan. Akhirnya banyak sekarang yang nikah di seluruh dunia tuh Bu, nikah di sana. Jadi nikah di pelatarannya Masjid Nabawi, di Masjidil Haram gitu. Ya pengen dapat itulah keberkahan mungkin ya. Berarti sebelum berangkat belum nikah ya? Ya belum nikah lah Bu. Akadnya di sana. Akadnya di sana. Itu nyewa enggak Pak di sana atau enggak? Lah ya ndak lah. Ning Masjid Agung ya nyewa, Betul Rahman ya nyewa. Ning kono ya ora lah. Tinggal ini aja. Tapi nanti biasanya kalau udah nikah di sana namanya kayak nikah siri. Nanti balik ke Indonesia ya harus nikah resmi. Kan ra mungkin penghulune digawa ana, Bu. KUA-ne dibayari sisan tikete umroh menikah ya ora. Berarti ayahnya ya gitu ya. Iya, kan wali kan harusnya ayah. Ayah yang menikahkan. Itu namanya walinya. Kan syarat nikah kan 5 toh Bu. Jenengan wis nikah dong. Kan wis toh. 5 ki apa wae? Lah lali. Pertama harus ada mempelainya. Nikah ra ono mempelai apa? Ra. Yang kedua ada walinya. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ada mahar. Yang kelima ada ijab kabul. Kabeh papat ono ra ono ijab kabul rasa. Jadi 5 ini. Ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Lah yang sering kali disepelekan itu wali. Ini sering kali walinya itu asal comot. Itu enggak sah ya Pak? Ya enggak sah, apalagi nikahnya si sopo kayak Mahalini karo sopo kayak aku yo krungu-krungu ora sah. Wong waline ora sah. Kalau dari Harusnya- keluarga Mali ini semua Hindu semua Pak Enggak Ustaz? boleh, harus wali hakim. Oh, Jadi kalau Hindu semua bapaknya ini wali nggak boleh nikahin. Maka harus pakai siapa? Wali hakim. Wali hakim itu Mali siapa? ini tuh yang diambil Pak Ustadz biasa ya, yang diambil cek. Iya, itu namanya nikah siri. Itu enggak sah Pak ya? Tidak sah. Maka harus dikasih ke pemerintah atau negara, pakainya wali hakim. Wali hakim itu ya dari KUA resmi dari pemerintah. Gitu. Kalau nikah siri sah nggak Pak Ustadz? Jawabannya sah. Ya, asalkan syaratnya tadi 5 terpenuhi. Ya misalkan bapaknya sing nikah ke dhewe ya sah. Yang penting saksi lihat udah semua. Gitu. Lah kalau walinya ndak mau nikahin pakai ustadz atau kiai boleh, tapi nanti dilimpahkan dulu. Bapak mau menikahkan sendiri atau lewat saya, lewat Pak Ustadz aja? Ya sudah, ya Pak, salaman, ucapkan ikrar, ya namanya melimpahkan perwalian.
Nanti ustadznya yang baru menikahkan gitu. Nah, itu namanya wali wali hakim, tapi bukan hakim dari pemerintah ya, wali biasa. Itu tadi masalah tentang masjid apa tadi? Masjidil Haram. Jadi sholatnya 100.000. Yang berikutnya sholat di Masjid Nabawi. Dari Bukhari Muslim, Abu Hurairah mengatakan dari Rasulullah bersabda, satu kali sholat di Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain. Saya lanjutkan sekalian, di sini tidak ada masalahnya. Sholat di Masjidil Aqsa, sekalian tulis Ibu. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali. Sholat di masjid lainnya 500 kali. Pahalanya 500 kali di masjid lain. Jadi sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500, Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Maka nek saged di Masjidil Haram ini diperbanyak sholat, di Masjid Nabawi diperbanyak sholat 500 kali. Sholat apapun ya Pak Ustadz. Sholat sunnah atau wajib sama. Jadi kalau sholat wajibnya sudah, tambah yang sunnah. Makanya sering para mutawif atau ustadz itu yang mengajak umroh itu mengajarkan macam-macam sholat. Selain sholat wajib, rawatib. Nek rawatib wis ya duha, tambah sunnah apa jenenge kuwi mau? Tahajud, witir, nek saged tasbih nggih tasbih, macam-macam lah. Pokoknya diusahakan memperbanyak sholat. Nek kuat Bu ngadeg. Ora kuat ya lungguh. Pahalanya separuh. Tapi tetap sholat. Nah ini Bu, sholat di masjid istimewa ya, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pahalanya luar biasa. Ustaz, itu kalau sholat di Masjidil Haram, kita tuh kan nggak menundukkan kepala ya Ustaz ya. Jadi wajah kita tuh menghadap ke Ka'bah. Ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, sholat di Masjidil Haram, bagi yang melihat Ka'bah langsung, maka pandangannya lurus. Jadi kalau di depan kita ada Ka'bah, kita bisa lihat langsung, maka pandangannya lurus, tidak menghadap tempat sujud. Tapi kalau kita nggak lihat Ka'bah, maka lihatnya pandangannya ke tempat sujud. Jelas ya? Nah, makanya besok kalau kita sholat delalai, alhamdulillah misalkan, bukan delalai ya, alhamdulillah yang jero masjid, lihat Ka'bah langsung, maka sholatnya menghadap Ka'bah. Berarti kita pandangan kita nengok gitu? Betul, bukan nengok, lurus. Ya, memandang lurus ke Ka'bah. Kan biasanya kan kita nunduk. Nah betul. Nah, tidak nunduk tapi lihat langsung lurus ke Ka'bah. Yang jarak jauh Pak Ustadz tapi melihat. Nah sama. Sama. Pokoknya jaraknya ado ning delok tetap melihat Ka'bah. Tidak melihat tempat sujud. Kecuali dia ning jobo atau terhalang tembok, ra iso ndelok Ka'bah langsung, maka lihatnya tempat sujud. Jelas ya? Nah, ini penting untuk diketahui. Nah, kalau ibu-ibu melihat Ka'bah itu dapat pahala 20 rahmat. Jadi ini langsung saya tambah aja. Siapa yang melihat Ka'bah mendapatkan 20 rahmat. Siapa yang mengerjakan sholat mendapatkan 40 rahmat. Saya ulangi ya. Siapa yang melihat Ka'bah mendapat pahala 20 rahmat. Siapa yang sholat, berarti sholat menghadap Ka'bah ya, sholat di Masjidil Haram, itu mendapatkan 40 rahmat. Ini nggak ada di pembahasan ini, saya tambahkan.
Dan siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah mendapatkan 60 rahmat. Totalnya piro, Bu? 120 rahmat. Jadi kalau kita melakukan itu semua, bar ndelok Ka'bah, terus sholat, terus tawaf, itu dapat pahala 120 rahmat. Rahmat itu, Bu, pahala paling istimewa. Makanya kalau ada hadis yang berisi amalan kok pahalanya rahmat, nah itu istimewa. Nek saged dikerjake. Karena pahala rahmat itu pahala yang besar banget nikmatnya. Pahala rahmat itu pahala yang istimewa lah. Karena itu bentuknya itu ya tertingginya ya surga. Balasan paling bagus Allah ngasih rahmat itu surga. Maka kalau orang mendapat rahmat, nah itu mendapatkan pahala paling istimewa. Itu paling tinggi itu kalau dapat rahmat, Tawaf kasih itu sayang. ukurannya 7 kali putaran atau sekali putaran dapatkan rahmat itu, Pak Ustaz? 7 kali. 7 Jadi tawaf itu harus 7 putaran. Jadi selama kita selesai tawaf, dapat pahalanya 60 rahmat. Makanya itu yang dikejar, Bu. Besok kalau sudah berada di sana, yang harus diperbanyak, 1, sholat di Masjidil Haram loh ya. Yang kedua, tawaf. Jadi itu diperbanyak. Dan tawaf ini tidak ada kaitannya dengan umrah. Ya tawaf toh, baru kita balik di hotel. Oh, Jadi tidak lanjut sa'i, nggak lanjut tahallul. Ini bukan umrah. Tawaf saja. Bacaannya nanti ada di sini, ya nanti tak bocori sih ya. Bacanya zikir. Zikirnya apa ya? Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja. Nanti ada sampai pembahasan itu. Mau tak apa tuh? nggak ada yang tanya. Oh, nggak ada yang tanya ding ya. Tentang apa tadi tuh? Oh ya Ibu tadi ya memandang Ka'bah tadi. Tadi Ya, sing memandang takut Ka'bah. bukan sing sholat man. Tadi siapa yang ngomong ya? Yang sholat lihat Ka'bah jenengan tahu lah. Iya. Ya. Jadi pada saat kita sholat kalau di dalam lihat Ka'bah ya lihatnya Ka'bah, bukan lihat bawah. Makanya kalau ada yang pernah lihat kok Syekh Sudes itu imam Masjidil Haram, loh kok maca Qur'ane apa sholatnya kok ngadepnya lurus, ya, kan nggak lihat ke bawah, Bu. Kok nggak lihat ke bawah kok lurus. Nah itu berarti kalau belum tahu ilmunya sekarang udah tahu. Karena ternyata melihat langsung ke Ka'bah. Jadi Itu tidak lihat tempat orang yang sujud. umroh tahu hal itu enggak, Pak? Maksudnya Enggak. melihatnya ke Enggak tahu. Mereka juga nunduk gitu. Nah, nunduk, nggak ngerti ilmu nih. Yang nggak tahu. Nah makanya kita belajar sehingga tahu besok kita paham. Nah kalau bisa mutawif atau ustadz yang mendampingi atau yang minimal tour leader lah, karena tour leader itu beda. Kadang ada tour leader yang paham, ada yang tour leader itu hanya sekedar. Tour leader itu kan pendamping wisata ya, jadi yang ngurusi hal-hal teknis. Makanya umroh paling enak itu ada tour leader, ada ustadznya, ada mutawif. Mutawif itu yang bimbing di sana, yang tinggal di Saudi. Nah ini tidak semua tahu, Bu, jadi nggak ngerti. Nah makanya kalau yang tahu dikasih tahu jamaahnya, Bu, Pak, nanti kalau sholat di sana Masjidil Haram lihatnya Ka'bah, nah kasih tahu. Terus keutamaannya. Kadang-kadang umroh mangkat umroh, tapi nggak ngerti ilmu nih. Padahal pahalanya semene neng kono turu blonjo. Lah kira sholat ning kono. Selaku wae gimana ya. Ini yang masalahnya kan Pak Ustaz, misalnya dia di Indonesia atau di negaranya kan kadang kan orang kan banyak yang nggak suka sholat, istilahnya kan aras-arasan atau apa. Iya. Terus dia umroh, lah di umroh itu kan di sana kan dia harus sholat ya istilahnya gitu ya. Nah, itu gimana itu Pak? Apa dia sholat beneran atau dia sekedar sholat-sholatan atau gimana itu? Ya tergantung hidayah, Bu. Kalau dia dapat hidayah akhirnya jadi tenanan, yono. Akhirnya neng kono jadi semangat. Lah ketularan kancane. Biasanya ketularan. Nah, akhirnya waduh, aku ning kamar dhewean yo ra enak, tapi do metu do salat tuh. Terus aku metu akhirnya jadi ikut semangat. Apalagi lihat ternyata banyak yang ya seneng, akhirnya semangat, dapat hidayah. Ada yang memang dari awal nggak dapat hidayah, Bu. Ada kasus ini bukan kisah ya, kasus tenan ini. Dan ini memang saya dengar sendiri itu. Nih aku yo ora ngomong, aku yo ngoke wae.
dia itu dapat umroh jatah kantor. Sebetulnya bukan buat dia, wong dia ra ono niat umroh Bu. Buat jatah temennya, ini temennya ini uzur. Akhirnya dipindahkan ke dia. Lah dianya mau gak mau kepeksa mangkat. Oh, gampangane ra tau ngibadah jarang lalu. Mangkatnya yo karena dipaksa wis. Akhirnya mangkat Bu. Selama berangkat di Indonesia, gue wis maido tok. Kudune numpak bis, numpak ke travel. Kan rumahnya Jabodetabek ya. Jadi ke bandaranya itu numpak travel wis ngomyang tok isine. Naik pesawat wis ngomyang. Tekan kono Bu, ngomyang makanan. Makanan ora enak kabeh. Akhirnya Bu sejak saat itu sampai dia Mekah dari Medina sampai ke Mekah ora iso mangan. Akhirnya apa? Setiap mangan mencret, akhirnya ra iso ning masjid. Jadi arep makan di masjid, mulus meneh. Akhirnya ra iso ning masjid meneh. Bolak-balik ngono. Akhirnya dia sukanya beli makanannya di luar. Nah, makan di luar yang mencret-mencret itu. Dikasih sama Allah ujiannya ngeri itu. Jadi hampir-hampir dia jarang ke masjid. Ya karena dikasih kayak gitu ujiannya. Goro-goro mencela. Iya, udah mencela makanan. Makanan kok ini ra enak kabeh. Wah, akhirnya ra enak terus. Makanya di sana itu batin wae dadi apa meneh ngucap. Makanya hati-hati jaga lesan. Oh, batin wae dadi apa meneh ngucap. Makanya ning kono ya ning karo bojoan ki direm wis mendingan ngomong sing apik-apik, ra iso ngomong sing apik meneng wae. Daripada komen macam-macam. Nah, itu hati-hati. Makanya itu ujiannya di situ. Pada saat kita ngomong iso direm tapi hati ini batin itu jadi batin tok dadi lho Bu. Tenin aku ora ngomong tenan. Karena banyak kejadian ya, banyak kejadian. Apalagi apa ngucap. Makanya nek iso batin sing apik ngucap sing apik. Lah nek pas waktu itu delalae ngucap elek atau batin elek langsung cepet-cepet istighfar. Nanti balik sama yang baik. Jadi kita berusaha untuk istighfar. Astagfirullah. Kalau kita urusannya sama orang langsung minta maaf. Mas sepurone ya Mas yo. Aku mau kok ketoke karo jenengan. Wis minta maaf karo bojone. Wis langsung. Karena kalau enggak nanti bahaya masalah. Itu terjadi juga di ibu mertua saya, Bu. Ibu mertua saya pernah cerita pada saat ibadah umroh atau haji saya lupa itu. Beliau tuh cerita sedang duduk zikir gitu di Masjidil Haram atau apa. Ada bu ibu nggawa zam-zam, yang bawa zam-zam apa namanya itu di gelas itu loh Bu. Nah baru kui apa jenenge iki kesandung apa zam-zamnya tuh tumpah basahin apa jenenge iki bajunya ininya jilbabnya macam-macamnya itu. Lah ibu mertua saya tuh batin tok loh Bu. Gua ora genah wis gampangane kaya ngono wae iso ada ngono. Akhirnya dibalas sama Allah hari berikutnya beliau ki ra ana udan ra ana angin ketumplekan dari orang lain. Itu kan enggak bawa zam-zam. Ana wong lewat delala iki numplek ning arep nesu ya ra iso wong ning apa ning masjid to. Akhirnya langsung beliau istighfar astagfirullah ki goro-goro wingi padahal batin tok lho ora ngomong kuwi. Nah, itu cerita ibu saya itu mertua itu pernah kejadian akhirnya wes basah kuyup juga dibales langsung sama Allah. Gara-gara negatif lah ya. Batin elek karo wong liya. Makanya wis apa wis kejadian wis itu memang jarke. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing begitu. Lalu yang di depan Ka'bah yang viral dulu itu Pak Ustadz yang teriak-teriak kayak gitu. Kesurupan ya. Itu memang itu banyak Bu kejadian di sana orang kesurupan. Jadi ya gara-gara kan jinnya kan nggak suka di situ. Auranya panas. Banyak loh Bu kejadian di sana yang kebanyakan itu gampangannya kayak di ru'yah ya. Jadi yang kesurupan lah macam-macam lah itu banyak terjadi di sana. Jin Indonesia memang, Pak ya? Hah? Jin dari Indonesia ya? Oh iya dari Indonesia, orang jin kono gitu. Pernah saya meru'yah itu kadang-kadang ya jinnya kadang-kadang nggak mau ke sana. Jadi gitu, ayo Bu. Padahal enak loh nih kono. Sekalian tadi. Nah kembali ya, kita sampai ke masjid. Sekarang belajar di Masjid Nabawi. Nomor berapa Bu? 74 ya. Belajar di Masjid Nabawi. Hadisnya dari Ibnu Majah.
Barang siapa mendatangi masjidku ini itu berarti Masjid Nabawi. Barang siapa mendatangi masjidku ini tidak datang kecuali untuk kebaikan. Tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari, atau dia ajarkan, Dia datang untuk apa? barang siapa mendatangi masjidku ini tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan. Tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Lanjutannya, dan barang siapa datang untuk selain itu, berarti selain belajar mengajar, maka laksana orang, barang siapa datang selain itu, maka laksana orang yang hanya memandang barang orang lain. Maka laksana orang yang hanya memandang barang orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Bu, ini ada dalil khusus ke Masjid Nabawi ya. Ini bukan Masjidil Haram tapi Masjid Nabawi. Jadi kalau ke Masjid Nabawi ada niat untuk belajar atau niat untuk mengajar apapun tentang kebaikan, maka mendapatkan kedudukan seperti mujahid. Mujahid itu orang yang berperang di medan perang. Jadi orang mujahid itu pahalanya besar, mati pun kedudukannya sebagai syuhada, pahalanya istimewa. Maka datang ke sana dalam rangka belajar atau mengajar, pahalanya seperti mujahid di jalan Allah. Tapi nek ana niat belajar atau mengajar, ya kaya wong melancong, wisatawan, yang ndelok barang tok, ndelok-ndelok tok, ra entuk apa-apa. Ini kaitannya dengan belajar di Masjid Nabawi, khusus di Masjid Nabawi. Maka Bu, di sana itu, di Masjid Nabawi banyak sekali kelas-kelas. Jadi habis acara selesai sholat, itu banyak yang mereka itu bergerombol-gerombol, berkumpul-kumpul untuk mendengarkan syekh-syekh itu memberikan pelajaran. Nah, kebanyakan pakai bahasa Arab. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ya orang Indonesia. Ustadz yang memang dipercaya untuk ngajar di Masjid Nabawi. Nah, seandainya di sana kita tidak belajar sama syekh-syekh yang ada di sana, ya setidaknya dari ustadz yang dari kita. Makanya di Masjid Nabawi itu seringkali ada ya lingkaran-lingkaran kecil dikasih pelajaran atau tausiah atau kajian-kajian singkat. Nah, itu makanya dapat pahala seperti mujahid. Jadi ning kono ki ora cuman ibadah tok, tapi ada nilai pelajaran atau edukasi. Apalagi tentang ilmu seputar Mekah Madinah. Ustaz, kalau dari mutawifnya gimana? Mutawifnya, iya, kalau mutawif yang baik ya dia mengajarkan. Karena ada mutawif yang baik, ada yang nggak baik. Yang nggak baik itu karena dia tugas ya Bu ya. Ya cuma mimpin-mimpin tok aja. Mimpin-mimpin tok itu ya mimpin tawaf, mimpin sititur, mimpin asai, mimpin ibadah saja. Tapi tidak banyak cerita, nggak ngisi kajian. Nah, biasanya yang ngisi kajian siapa ya? Ustadznya yang dibawa. Nah, ustadz ini tugasnya memberikan edukasi atau pelajaran atau kajian-kajian. Karena mutawif ini capek Bu. Dia selain membimbing para jamaah, dia juga mengurusi masalah teknis. Ya masalah kamar, ya masalah hotel, masalah transportasi, karena dia orang yang di sana. Makanya mutawif ini capeknya double. Maka kata Gus Ba, seringkali para mutawif ini mereka melakukan umroh itu umroh profesi.
Umroh profesi itu ya karena kerjaannya, tugasnya. Jadi nggak beneran niat umroh, nggak beneran niat ibadah, ndak. Sehingga mereka para mutawif ini nek wis bar rampung ya kadang-kadang rambutnya ora gundul. Nah, nek gundul sesuk mimbing meneh piye entek. Makanya jarang mutawif itu gundul, jarang. Tahu mutawif ya Bu ya? Mutawif itu orang Indonesia tinggal di Saudi, kebanyakan kan orang-orang Madura atau apa itu. Nah, itu yang bimbing, artinya yang bimbing itu yang mendampingi jamaah selama ibadah di sana dari Mekah sampai Madinah. Nah, mereka itu dibayar, digaji karena memang diperintah untuk bimbing jamaah. Nah, mereka ini biasanya kalau ibadah itu kadang-kadang nggak niat ibadah, jadi nggak niat kayak kita beneran ibadah, enggak. Ya mereka hanya bimbing aja, ngajak lah, ya untuk baca bareng, muter bareng, udah. Sehingga tahalul pun mereka nggak gundul, paling sedikit tak ceret wis bar. Oh sesuk yo kudu dingin iki meneh. Nah kita pulang kan rombongan lain datang, dia jadi mutawif lagi. Ya bisa sebulan berapa 2-3 kali kan untuk melakukan tugasnya itu. Nah ini bolak-balik gundul orang tahu muncul rambut entek terus. Makanya mutawif jarang gundul. Kalau tahalul kan cuma memotong itu kan. Iya Bu, tapi kalau laki disunahkan gundul. Oh, sunnah ya itu. Karena barang siapa yang menggunduli rambutnya saat tahallul itu, maka akan digugurkan dosa sebanyak rambut yang dicukur. Yang kedua mendapatkan rahmat. Nah kalau yang tidak digundul ya Rasul, tidak digundul itu maksudnya masih ada rambutnya. Itu Rasulullah tetap menjawab yang digundul dapat rahmat sampai 3 kali. Sampai akhirnya termasuk yang memendekkannya. Akhirnya gitu. Jadi Rasulullah itu selalu didesak, meskipun memendekkan ya Rasul, maka yang gundul tetap mendapatkan rahmat. Meskipun pendek ya Rasul, maka yang gundul mendapatkan rahmat. Meskipun yang pendek ya Rasul, termasuk yang pendek. Gitu akhirnya. Bola-balik didesak. Nah Rasulullah akhirnya termasuk yang pendek. Jadi Rasulullah itu tetap memberikan ya jawaban yang tetap menyenangkan lah. Berarti aslinya apa? Ya gundul. Khusus laki-laki. Oh ibu-ibu ra ento. Ibu-ibu balik gundul ya bojone langsung stres. Wah, perempuan hanya 3 ruas. 3 ruas itu segini ya. Maksimal 3 ruas. Jadi cuman sedikit saja yang dipotong. Itu pun yang di ujungnya. Jadi ujung rambut, bukannya dipangkal ya ujung rambut saja. Boleh depan belakang Pak Ustadz. Bebas, ya bebas. Boleh depannya buat syarat, ya buat memang harus dipotong. Karena lo nggak tahan. Minimal Pak Ustadz. Minimal. Itu minimal. Ya minimal. Tapi berarti perempuan boleh biasanya panjang ya, maksudnya boleh, tapi kan sebaiknya ya minimal saja. Karena bojone nganu ya stres ngono. Nah syarat potong rambut harus ada yang sudah motong. Misalkan ya ibu motong rambutnya beliau, jenengan harus sudah dipotong dulu. Jadi tidak boleh motong sebelum dia dipotong. Makanya biasanya minta tolong orang yang di sana, biasanya tahu kan banyak rombongan lain. Nganggo bahasa isyarat atau bahasa Inggris apa, tolong cukur kayak aku kan gitu. Setelah kita cukur baru kita nyukur istri. Nah istri baru nyukur yang lain kayak gitu. Kita nyukur yang lain. Pokoknya nyukur itu harus sudah dicukur. Itu ya. Itu tentang tadi apa belajar di Masjid Nabawi. Jadi usahakan di sana ada pelajaran di Masjid Nabawi, baik itu kajian ataupun tausiah. Raketang sekali. Barakallahu fikum, kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Boleh tanya yang kaitan tadi nggak monggo. sebentar aja. Itu kan yang 70 orang tanpa dihisap itu berarti dia nggak ada sama sekali di padang mahsyar itu, dia nggak berdiri lama jadi langsung masuk gitu Ustaz. Iya. Jadi orang-orang besok di padang mahsyar itu lama atau tidaknya berdiri, lama atau tidaknya dihisap tergantung amal saleh. Kata Nabi SAW, peristiwa di hari kiamat itu bagi orang beriman seperti menunggu waktu sholat. Jadi cepet banget. Menunggu waktu sholat itu kan berarti dari azan sampai iqamah. Jadi rasanya tuh cepet sebetulnya. Padahal aslinya suwi. Ya, tapi rasanya cepet bagi orang beriman. Ada lagi di hadis yang lain antara sholat satu dengan sholat berikutnya. Jadi antara asar dan maghrib. Jadi ya cepet juga.
Nah, itu namanya rasa. Jadi orang-orang yang beriman itu merasa peristiwanya itu kok cepet gitu. Hisapnya cepet. Tapi saat cepet-cepet teh janjane suwi. Karena waktu itu berlaku relatif. Relatif itu asline suwi neng kroso cedak, kroso cepet karena kita happy seneng. Orang kalau sedih itu kan rasanya lama banget. Ngenteni konco gitu Bu. Suwi banget. Ora dienteni. Cepet banget. Makanya waktu itu relatif gitu ya Bu. Makanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ya paling cepat itu. Tadi tawaf itu cuma bacaan. Tawaf Ya. Udah, ya itu syukur. cuma bacaan. Ya saya kasih bocoran dulu ya, nanti kan masuk sini. Jadi tawaf itu aslinya mengitari Ka'bah 7 kali berlawanan jarum jam. Nek jam itu ke kanan, tawaf itu ke kiri. Mulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad 7 kali. Aslinya meneng. Awalnya dia cuma keliling. Ya, aslinya menang keliling. Is menang wae keliling. Itu sah tawafnya. Maka nek saged yo aja meneng wae maneman. Maka disunahkan zikir. Membaca zikir ini kan dapat pahala ojo mung meneng tok. Maka zikir-zikir ini dibaca. Nah, sampai di rukun Yamani berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat. Sampai di mana tadi? Rukun Yamani. Nanti pekan depan kita sampaikan. Jadi dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani baca zikir, Yamani sampai Hajar Aswad doa sapu jagat. Nah, ini orang apal kabeh iki meneng wae. Boleh nggak saat tawaf ngobrol? Boleh. Boleh nggak sambil makan? Boleh. Sambil makan, tawaf, sambil minum boleh. Ngobrol boleh. Tapi maneman, wong tawaf kok dadak ngobrol bareng mangan minum ya. Mending gue zikir gitu ya. Ada Bu yang lain baca Quran. Sambil tawaf, sambil megang mushaf, baca Quran. Ini kebanyakan yang kayak gini nggak pakai rombongan. Melaku dewi. Ada yang nganggur rombongan Ketinggalan. oh hilang ketinggalan. Makanya nih dewean maca Quran muter gitu Bu. Kalau enggak ya dia doa tok isinya. Kalau enggak zikir tok. Nek kesel meneng tok wae. Nah, itu sudah benar. Itu tawaf itu aslinya begitu. Jadi tawaf itu tidak ada syarat khusus. Artinya ini yang harus dibaca. Tawaf pertama ini bacaannya. Tawaf kedua ini enggak ada. Itu hanya bikinan para biro umroh supaya kita disibukkan dengan membaca doa-doa dan zikir. Aslinya ya harus bebas. Nah, yang enggak boleh kentut ngono wae. Kentut ulang. Ulang di tempat dia kentut. Misalkan udah sampai 3 putaran kentut, ya wudhunya balik ning tempat tadi lanjutin. Bukan diulang dari awal. Makanya kudu iso ngempet ngentut. Lah engko ning nggone tempat sae ngentat kentut terus ora apa-apa. Ora masalah. Tapi nek tawaf kudu suci. Tawaf itu seperti sholat. Jadi harus dalam keadaan suci. Itu ya Bu, itu tawaf. Nah, insya Allah pekan depan nanti kita sampaikan lagi. Pak, Ya. kalau umroh itu tuh sekitar Ka'bah itu pasti penuh ya Pak ya? Kalau umroh Oh ya enggak Bu. Maksudnya sekitar Ka'bah itu yang pas depan belakang Ka'bah itu tergantung. penuh nggak? Jadi kalau umroh Ramadan mesti kebaik. Mau siang atau malam, sore atau pagi mesti kebaik. Kalau Ramadan. Tapi kalau selain Ramadan itu jam-jam tertentu itu kosong, bukan kosong, sepi. Yaitu apa? Bar duhur. Wah, duhur ki sepi, Bu. Kenapa? Wanis. Ngomong udah ogah. Paling rame mesti bengi. Jadi menjelang maghrib terus sampai subuh kebak terus karena dingin. Jadi cuacanya kan mendukung. Tapi nih pas siang Bu panas sidik. Makanya kalau mau umroh janjane ya nek umroh dewe, ya itu enak ki awan. Tapi nek umroh bareng rombongan mesti bengi. Karena apa? Ya jamaah urung tahu umroh. Yang kedua fisiknya ra bakal kuat. Lah nek awan panas jinggrang ngono kan ya mesak.
Nah, makanya seringkali malam. Kalau umrah orang Indonesia itu mesti jikoe bengi. Tapi nek wis umrah wajib, besok umrah sunah siang. Biasanya siang. Habis itu tur langsung umrah Kalau siang. bawa penuh terus misalnya di atas putaran yang kedua atau yang ketiga itu Boleh, apa ya? boleh. Selama Jadi putarannya dia lebih lama ya Pak? Ya? lama banget Bu, lama banget. Paling enak ini Pak kursi roda. Tapi kan yo Tapi ngaku sekarang udah ada rasa. mobil Ada mobil sewa. sewanya. Tapi ya kenikmatannya beda. Nikmat ya paling enak jalan. Ya, jalan. Paling enak ya dibawa deket Ka'bah. Nah iso pas umroh sunnah ya kita megang Ka'bah enggak apa-apa. Bukan umroh sunnah, tawaf sunnah. Karena kalau umroh enggak boleh megang karena nanti bau wangi. Nah itu kena dam. Oh. Kena dam itu kena hukuman ya, kena denda namanya denda. Dam itu bukan hukuman tapi denda. Nggak boleh pakai wangi-wangian ya Pak? Nggak boleh Bu. Wangiannya kalau bisa dipakai sebelum pakai baju. Jadi baratus langsung pakai wewangian. Habis mandi, anduan, pakai deodoran, pakai wewangian. Iki sing lanang ya. Nah ibu-ibu yang nganggo ning ojo kuat-kuat lah, yus. Intinya menghilangkan bau aja pakai deodoran. Habis itu baru pakai baju ihram. Baju ihramnya ibu-ibu kan jilbab sampai sampai bawah. Pokoknya terlihat muka sama telapak tangan saja. Yus pakai apa namanya itu yus untuk umroh. Kalau bapak-bapak ya 2 kain itu tadi, kain ihram. Nah habis itu nggak boleh lagi pakai wangi, pakai sabun pun nggak boleh. Sabunan itu serain tuh. Nanti kalau pakai sabun kan wangi ya itu kena dam. Tapi sebelum pakai baju itu nek iso wangi, jadi semprotin ning awake gitu. Habis itu baru pakai baju. Nah, itu nggak kena dam. Kau nek kancane pas lewat, wangi men Bu. Lho kena dam lho Bu. Lho aku wangi-wangiane mau saurunge nganggo, jelas ya. Tapi nek wis nganggo kok nyemprot ya itu dam. Apalagi ibu udah pakai baju, delala kebelet pipis. Aku teng toilet sih ya. Nah, ibu neng toilet nganggo sabun. Nah, kena dam. Makanya ora usah nganggo sabun. Jelas? Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu ditutup. Dalam Nggih, Bu. Iya, iya. Alhamdulillah, demikian acara tausiah dari Ustadz Farid, semoga bermanfaat ya, dan semoga kita semua bisa melaksanakan umroh untuk bulan dan tahun depannya. Amin. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain ya. Lain-lain ini ada info dari Bupati ini, dimohon ibu-ibu nanti tanggal 15 ya Bupati ya. Desember ya. 15 Desember dimohon untuk datang ke walimatul nikah. Bupati Udah nikah lagi. dapat orang habis asar di rumahnya ya. Bupati ke sing ndi? Jenengan mau nikah? Janda. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Dapat orang mana? dapat orang Pemalang, Pemalang. keturunan saya.